Hi everyone, I'm Westvan. Thank you very much for watching this video. Kali ini kita coba bahas mengenai kripto gitu ya. Dan update-nya untuk 8 November. Karena market terakhir cukup menarik karena ada pergerakan positif untuk di market coin ini. Meskipun buat yang beberapa waktu atau beberapa bulan sebelumnya pasti akan sangat stres ketika dari 60 ke 30 kemudian sekarang berakhir di 20-an untuk Bitcoin-nya ya. Oke, sebelumnya cuma ngingetin aja kalau Anda pengen belajar untuk analisa, baik untuk kripto, forex, kemudian juga saham, Anda bisa chat ke saya di Telegram, @fastfan, dan kita bisa diskusi, kemudian saya bisa ajarin Anda, dampingin Anda untuk sampai bisa mampu trading mandiri. Kalau Anda pengen dapatkan buku, Anda bisa di Google Playbook. Ketik Fastfan akan muncul ada 3 buku buat yang saham, untuk yang suka scalping, dan juga untuk yang kripto tapi lebih ke arah futures. Oke, kita lihat dulu market saat ini. Ini saya coba ambil dari yang Binance. Spot marketnya ada 12 gainer yang cukup menarik. Kenapa saya fokus ke sini? Karena kalau untuk spot biasanya untuk yang gainer ini akan bergeraknya cukup kencang gitu ya, transaksinya, frekuensinya cukup oke. Kalau Anda ambil yang bawah-bawah ya bisa naik bisa turun sih, tetapi pergerakannya biasanya nggak cepat. Nah, contoh seperti HAFT saat ini, wah kalau Anda lihat bisa growth 500 kali gitu ya, ini yang biasa buat iklan banyak orang, tapi sebetulnya itu adalah baru nongol biasanya kalau seperti itu. Kemudian DXE itu juga sebetulnya baru, caranya ngecek untuk ini baru nongol atau enggak itu biasanya Anda bisa ambil dari yang new monthly atau Anda cek di futures. Biasanya kalau udah ada di spot dan ada di futures biasanya udah lama, udah agak lebih stabil. Jadi kalau kita lihat ini cukup menarik, itu ada LPT, nanti coba bisa kita lihat kondisinya seperti apa, LPT apakah masih bergerak naik atau enggak kalau Anda misalkan mau beli gitu ya. Nah, kemudian ada Quick Matic. Matic ini yang cukup menarik karena biasanya sering muncul nih di top begini. Kalau saya sih sarankan beberapa teman yang pada belajar lebih ke arah ambil aja yang top karena cukup masih bergerak sambil tetap dianalisa dulu ya. Ada TRB, Lasio, GMT, kemudian ada SNX. Nah, yang paling sangat cukup terkenal salah satunya adalah Polkadot sama si Link. Nah, kalau marketnya si future seperti apa? Kita coba lihat saat ini sampai jam 3 yang lagi nongol itu adalah KOTI dan LPT. Kemudian Matic itu ada di posisi berikutnya, ada GMT. Link juga lagi mulai bergerak setelah, kalau saya sempat lihat sih Link udah beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya nggak begitu naik, dan baru kali ini nih mulai nongol. Oke, teman-teman kita coba lihat dari sisi chart biar lebih memudahkan Anda untuk bisa memahami. Kalau Anda main futures, kalau ambilnya buy ataupun sell, Anda bermain di top ini aja, atau misalkan Matic. Perkiraan saya Matic ini biasanya kalau udah bergerak begini, ini nomor berapa nih? Tuh, 2, 3, nomor 5 gitu ya. Biasanya akan dorong sampai ke range di atas. Kenapa saya selalu bilang range? Karena disinilah yang paling biasanya bergeraknya cepat. Kalau mau cari yang bawah-bawah ya oke, tetapi kalau yang udah dalam top 10 itu biasanya akan bergerak ke arah one rank. Oke, kita coba lihat untuk chartnya. Oke, kita lihat dari BTC dulu ya. Kalau kita lihat BTC teman-teman saat ini posisinya lagi memang bergerak naik, itu sejak awal November, dan daily-nya cukup bergerak di sini cukup tinggi. Kalau di sini mentok, itu hati-hati karena sebetulnya dia mentok EMA 104. Khusus untuk kripto yang saya lihat sih bullish bearish-nya itu batasannya ada di 104. Beda kalau saham. Kalau saham itu ada di EMA 50 atau 52 untuk daily-nya. Nah, kripto itu biasanya kalau mampu di EMA 104 lewatin, pergerakan naiknya akan cukup tinggi. Itu terjadi bukan hanya di daily time frame. Buat kalian yang suka main futures pun itu bisa juga dipakai. Terutama untuk time frame kecil juga sama.
biasanya pada saat nembus EMA 104 itu akan terjadi situasi fight yang cukup serius gitu ya, seperti ini. Nah, kalau seperti ini bisa jadi dalam 2-3 hari akan sideways down dulu. Anda perhatikan aja selama dia mampu bertahan di middle Bollinger itu masih aman. Tapi once dia drop, selama nggak nempel nembus ke bawah dari lower itu masih aman, cenderung bergerak naik. Kalau kita lihat BTC itu saya sih estimasi masih akan bergerak naik meskipun bukan dalam konteks sehari langsung boom ya bisa. Tapi kita coba lihat weekly-nya dulu. Kalau weekly-nya ini masih dalam proses untuk dorong upper-nya ke atas. Kecenderungannya sih masih naik. Kalau kita lihat dalam rentang 7 minggu terakhir ya. 7 minggu terakhir itu masih posisinya bertahan dan cenderung di bawah naik. Kemudian kalau kita lihat dari sisi MACD, kita coba perbesar itu masih kuat bullish ya MACD-nya. Artinya masih ke arah gunung. Gunungnya mana ya kita coba lihat nanti secara weekly. Artinya kalau mungkin sampai Desember cenderung sih masih akan naik. Karena ini bertahan terus di batas support terakhirnya itu ada di berapa nih 17 ya. 17-18 dan masih kuat naik. So kita lihat dulu untuk beberapa. Kita coba lihat Matic ya. Kalau beberapa yang kita coba lihat, misalkan Matic, saya ambil marketnya biasa pakai Binance untuk lebih mudah gitu karena juga tradingnya pakai Binance. Matic kalau secara weekly-nya Anda coba bisa lihat bahwa dia masih cenderung bergerak naik. Ini yang cukup menarik dan secara weekly kenapa dia terus naik itu Matic udah berada di atas EMA 104. Jadi masih cenderung naik akan naik sampai berapa? Sebetulnya kita bisa lihat dari posisi ini. Paling tidak dia akan bergerak di sini teman-teman. Walaupun dalam rentang seminggu ya 153 14984. Tapi nanti akan bertarung keras pada saat di level 17. Kalau Anda main spot ini cukup menarik. Sementara kalau Anda main future ya jangan mingguan lihat ya kalau untuk futures. So kita coba lihat dari sisi daily-nya. Anda bisa perhatikan bahwa daily-nya Matic masih didorong cukup tinggi. Tetapi hati-hati kalau seperti ini. Kalau hari ini dia jam 7 nggak ngelewatin ini. 13017. Hati-hati biasanya akan koreksi dulu sementara baru akan digerakkan naik lagi. Oke, itu untuk Matic. Kalaupun Anda main future, coba Anda bisa lihat H4-nya dulu. Untuk future H4-nya masih baru mulai. Jadi sekitar 1 harian, possible dia akan cenderung bergerak naik kalau seperti ini. 4 jam berarti sampai jam 11 ke depan sih akan berkutat di sini dulu. Sampai nunggu middle Bollinger-nya ke atas. So, buat Anda yang suka main futures, bisa pilih salah satunya Matic, tapi lebih ke arah buy. Hati-hati kalau dia pasal ya, Anda bisa berbalik sebetulnya. Kita lihat lagi untuk misalkan link. Oke, link coba kita lihat hariannya dulu. Kita coba lihat marketnya si Binance ya, link USDT. Link posisinya juga Anda bisa lihat secara harian hari ini nih cukup naik tinggi karena 2 hari terakhir dia koreksi wajar. Nah, koreksi wajar ini bisa berbagai macam pemahaman ya. Kalau kita lihat posisinya sebetulnya dia koreksi adalah untuk nempel dulu di middle Bollinger. Dan posisi link sebetulnya sudah beberapa hari ini melewatin EMA 104. That's why dia cukup bergerak positif. Dan kalau Anda lihat MACD-nya juga masih arahnya lebih ke arah positif. So kalau Anda main spot itu masih cenderung aman dan kita coba lihat weekly-nya dia. Untuk link
Weekly-nya baru bergerak juga hampir sama. Nah, teman-teman kalau mainan koin itu sebetulnya arahnya tetap akan ngikutin BTC. Hanya bedanya adalah dalam pergerakan persentase. Kalau lihat ini sih link dalam rentang seminggu ke depan masih cenderung naik. Oke, kalau Anda pengen main future, kita lihat H4 aja biar lebih mudah. Dari sisi H4 seperti apa? Kalau dari sisi A4 masih cukup kuat naik dan hampir sama posisinya. Hanya hati-hati ketika kalau Anda lihat ini, lihat posisi Bollingernya, ini akan ada koreksi dulu kalau udah posisinya gini. Kenapa? Lowernya masih ke bawah, jadi akan butuh sekitar 8 jam pada baru dia akan lowernya bergerak naik. Ataupun kalau terjadi koreksi kira-kira seperti ini teman-teman. Pada saat dia lowernya ke bawah, dia butuh 2 candle dulu untuk bergerak naik. Hati-hati ya, 2 candle ini 8 jam. Kalau Anda main future dan nototin, cukup lama sih sebetulnya. Tapi cenderungnya masih ke arah buy. Ke arah buy. Tapi Anda hati-hati juga kalau Anda bermain future, karena kalau ulurannya nggak panjang, ketika terjadi koreksi begini, itu cukup terasa dalam gitu ya. Oke, kita lihat lagi Koti. Kalau Koti seperti apa situasinya? Koti ini juga baru bergerak cukup menarik. Oke, kalau untuk future saham 4-nya masih berusaha. Anda lihat sampai nanti jam 7. Kalau kenapa jam 7? Jam 7 itu adalah closing daily sebetulnya. Kita lihat untuk teman-teman yang suka main spot, karena nggak semuanya main future ya. Kalau lihat spotnya, kalau Anda misalkan masuk hari ini, itu sebetulnya masih cenderung akan bergerak positif naik. Karena dia bertahan di middle Bollinger. Kemudian MACD-nya juga masih positif. Jadi kalau misalkan Anda invest untuk seminggu, 2 minggu, 3 minggu sih masih cenderung oke. Nah, kalau kita lihat mingguannya juga buat teman-teman yang suka main spot, polanya hampir sama kalau Anda perhatikan. Hanya memang tadi lebih bagus sih linknya. Kalau lihat ininya, tetapi cenderung dia akan bertarung di resist 01333. Once itu tembus dalam rentang seminggu ya masih bergerak naik lagi. Hanya hati-hati karena posisi dia sebenarnya masih transisi tren ke arah bullish. Dia belum mampu lewatin EMA 100. Nah, ini yang teman-teman masih hati-hati untuk bertransaksi. Oke. Okay? So, kita lihat lagi ada si dot atau si Polkadot. Polkadot ini cukup menarik kalau kamu lihat di beberapa YouTube ya. Hampir dulu sempat rame sebetulnya. Kita lihat Polkadot terus karena boomingnya cukup tinggi ya. Oke, kita lihat Polkadot. Kita lihat dari sisi weekly dulu, Polkadot bergeraknya seperti apa. Dari sisi weekly-nya sama modelnya kalau teman-teman lihat. Makanya kalau saya bilang kalau mainan koin itu ya sebetulnya mirip-mirip aja. Weekly-nya lagi bergerak naik. Dan kalau Anda mainnya harian, kita coba lihat dari sisi daily. Apakah posisinya masih positif atau akan koreksi dulu secara daily. Kalau secara daily posisinya positif. Dan kalau Anda ingat yang link tadi polanya sama. Dia koreksi 2 hari, kemudian ini lagi didorong lagi. Nah, hati-hati apakah hari ini atau besok itu akan koreksi, possible. Karena ini yang saya selalu bilang hati-hati teman-teman. Pada saat dia transisi tren, biasanya akan naik tinggi dulu. Bisa 1 atau 2 candle. Kemudian koreksi dulu. Koreksi itu sebetulnya untuk narik middle Bollinger ke atas. Oh iya, middle Bollinger itu sebetulnya kalau teman-teman suka main MA, moving average, ini adalah MA9 karena saya pakai ini model Bollinger Band 9. Jadi middle-nya ini adalah moving average 9. Kalau lihat seperti ini, untuk Anda pegang itu masih oke. Apalagi pegang mingguan atau main bulanan untuk koin. Tetapi selalu perhatikan arah BTC-nya lari kemana. Buat futures, kalau Anda lihat juga harusnya masih oke secara daily. Cuman kita coba lihat H4-nya dulu. H4-nya baru dimulai.
Jarang sih H4 naik begini, ya masih dia terus langsung drop, itu jarang. Biasanya kan kita lihat aja dari titik ini, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 balok itu possible untuk bergerak naik. Nah, tadi kita coba lihat GMT, kita akan coba lihat juga GMT seperti apa posisinya. GMT. GMT kita coba lihat, tapi dari sisi spot dulu. Kalau ke futures itu sebetulnya selisih angka sedikit aja sih teman-teman. Oke, GMT masih posisinya sideways. Kalau lihat dari 4 jam ini buat teman-teman yang main future, hati-hati begitu kamu masuk ke sini itu capek banget. Karena 4 jam kalau ini bergerak bisa drop, nanti balik lagi. Cenderung akan merusak psikologimu dan bisa habis itu duitnya. Tapi kalau Anda ulurannya panjang, itu sih masih naik sih. Nah, kalau yang buat main spot seperti apa, kita lihat yang daily-nya ya untuk GMT. Yes. Daily-nya hampir sama seperti yang tadi. Kalau kita lihat, dia bertahan di Bollinger dan cenderung naik. Kalau seperti ini, umumnya dia akan berusaha untuk nempel dulu ke 104. So, lumayan sih secara persentase kalau Anda misalkan investment di sini. Dan kalau dari sisi weekly-nya seperti apa? Apakah dia masih bergerak naik atau tidak? Karena ada aja kalau spot Anda mesti lihat secara weekly, apakah ke depan masih cukup oke atau akan nyungsep gitu ya. Weekly-nya baru bergerak, baru mencoba untuk dobrak middle Bollinger ya. Dan jangan lupa teman-teman yang GMT ini sebetulnya masih baru kalau kita melihat. Dari sisi indikator juga masih baru saja nongol. Oke, itu beberapa yang kita bahas. Satu lagi yang tadi paling nongol adalah LPT. Kita akan coba lihat LPT ya. Kalau teman-teman main futures, saya sih selalu ingatkan hati-hati untuk penataan dananya. Baiknya sih dialokasikan di foldernya yang futures, jangan banyak-banyak. Main yang sewajarnya aja, karena kalau banyak Anda bayar. Oke, LPT kenapa naik? Dan tadi kita tahu bahwa dia jadi top gainer gitu. Karena situasi yang terjadi adalah dia lagi dorong upper Bollinger ke atas. Dan apakah bisa breakout? Possible, tapi hati-hati pola-pola ini teman-teman. Tipikal LPT ini kadang didorong naik, kemudian dilepas dulu. Nah, Anda bisa mulai perkirakan ini, kalau secara weekly dia masih oke. Jadi kalaupun beli sekarang ya cenderung masih naik. Targetnya berapa? Ini bukan saham, ini kripto gitu ya. Kadang saya geli kalau orang bilang target-target gitu. Saya sih selalu saran kalau Anda cuan ya keluar dulu. Ambil dulu duit cuannya, kemudian baru Anda masuk lagi. Oke, ini bahasan kita update tanggal 8 November untuk kripto. Saya akan coba update lagi berikutnya. Thank you very much for watching this video.